Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi aset tetap tidak berwujud atau yang kita kenal dengan istilah intangible fixed asset. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Dalam perusahaan, biasanya kepemilikan aset tidak berwujud ini berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Aset tetap tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki karakteristik tertentu. Adapun karakteristik dari aset tetap tidak berwujud antara lain: 1. Didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. 2. Memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. 3. Memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut ini adalah jenis-jenis aset tetap tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. 1. Hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Biasanya penemuan dalam hak paten ini adalah penemuan di bidang teknologi. 2. Yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual, misalnya lagu, novel, buku, dan puisi. Yang ketiga yaitu merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Seperti yang kita kenal sekarang ini, contoh merek dagang itu adalah Adidas, Nike, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu franchise. Franchise adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersilkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Contoh franchise itu adalah KFC, McD, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Berdasarkan PSAK 19, paragraf 27, revisi 2009, biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. 2. Segala biaya yang dapat dilakukan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan. Dengan kata lain, harga perolehan aset tetap tidak berwujud adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Selama umurnya, harga perolehan aset tidak berwujud harus dilakukan amortisasi. Dalam PSAK 19 dinyatakan bahwa jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tetap tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Amortisasi mulai dihitung saat aset tetap tidak berwujud siap digunakan. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tetap tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.
Rumus perhitungan amortisasi aset tetap tidak berwujud adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis. Pencatatan harga perolehan dan amortisasi aset tetap tidak berwujud. Untuk jurnal harga perolehan, maka mendebet aset tetap tidak berwujud dan mengkredit kas. Kemudian untuk jurnal amortisasi, mendebet beban amortisasi aset tetap tidak berwujud dan mengkredit aset tetap tidak berwujud. Contoh kasus 1. Pada tahun 2019, PT Srijaya mengembangkan alat penanam padi dengan biaya pengembangan alat ini mencapai 1 miliar rupiah dan biaya uji coba sebesar 100 juta rupiah, biaya hukum 50 juta rupiah, dan pendaftaran paten mencapai 50 juta rupiah, sedangkan hak paten yang diperoleh selama 10 tahun. Untuk menghitung harga perolehan hak paten yaitu semua biaya di atas dijumlahkan mulai dari biaya pengembangan sampai biaya pendaftaran paten. Maka diperoleh angka 1.200.000.000 rupiah. Itu adalah harga perolehan untuk hak paten yang didapatkan PT Srijaya. Setelah diketahui harga perolehannya, maka jurnal yang harus dibuat adalah hak paten didebet, kas dikredit senilai 1.200.000.000. Kemudian, hak paten tersebut diamortisasi dengan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis. Maka 1.200.000.000 dibagi 10 tahun, hasilnya 120 juta rupiah. Jurnal amortisasinya, beban amortisasi hak paten didebet, hak paten dikredit senilai 120 juta rupiah. Contoh kasus 2. Pada tanggal 1 Januari 2018, Arnold memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan dan pendaftaran tersebut sebesar 9 juta rupiah. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, umur hak cipta 9 tahun. Jurnal yang harus dibuat pada saat perolehan hak cipta adalah mendebet hak cipta dan mengkredit kas senilai 9 juta rupiah. Kemudian, amortisasi hak cipta, harga perolehan 9 juta rupiah dibagi umur ekonomis 9 tahun. Hasilnya adalah 1 juta rupiah. Maka jurnal amortisasinya adalah mendebet beban amortisasi hak cipta dan mengkredit hak cipta senilai 1 juta rupiah. Contoh kasus 3. Pada tanggal 1 April 2019, firma Halomoan & Co. memperoleh hak merek atas produk pabriknya dengan biaya Rp7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Jurnal pada saat perolehan merek dagang, mendebet merek dagang dan mengkredit kas senilai Rp7.800.000. Kemudian amortisasi merek dagangnya, harga perolehan Rp7.800.000 dibagi umur ekonomis 6 tahun, sama dengan Rp1.300.000. Maka jurnal amortisasinya mendebet beban amortisasi merek dagang dan mengkredit merek dagang senilai Rp1.300.000. Contoh kasus 4. Pada tanggal 5 Juni 2019, Pak Denny membeli franchise selama 10 tahun seharga 300 juta rupiah. Selain itu, Pak Denny wajib membayar komisi 0,5% dari omset penjualan. Pada tahun itu, Pak Denny membeli bahan senilai 2.500.000.000 rupiah dan berhasil menjual 3 miliar rupiah. Maka, jurnal yang harus dibuat pertama adalah jurnal pada saat perolehan franchise. Jurnalnya mendebet franchise dan mengkredit kas senilai 300 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal pada saat pembelian bahan, di mana jurnalnya
mendebet persediaan bahan dan mengkredit kas senilai 2.500.000.000 rupiah. Mohon maaf, ini yang di kas itu harusnya di kolom yang bawah ya, harusnya sejajar dengan kas 2.500.000.000 rupiah. Kemudian jurnal yang ketiga yang harus dibuat adalah jurnal pada saat membayar beban komisi, di mana jurnalnya mendebet beban komisi dan mengkredit kas senilai 15 juta rupiah. Dari mana angka 15 juta rupiah ini? Perhitungannya, beban komisi sama dengan 0,5% dari omset penjualan. Maka 0,5% kalikan dengan omset penjualan Pak Denny senilai 3 miliar rupiah. Hasilnya adalah 15 juta rupiah. Kemudian jurnal yang terakhir adalah jurnal pada saat amortisasi. Jurnalnya mendebet beban amortisasi franchise dan mengkredit franchise senilai 30 juta rupiah. Angka ini didapat dari harga perolehan franchise dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 300 juta rupiah dibagi 10 tahun umur ekonomis. Hasilnya 30 juta rupiah. Contoh kasus 5. PT Astina membeli PT Alengka dengan harga 1.500.000.000 rupiah. Nilai wajar aset PT Alengka pada saat transaksi adalah 2.400.000.000 rupiah dan nilai seluruh utangnya 1 miliar rupiah. Goodwill tersebut diamortisasikan selama 20 tahun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari harga perolehan goodwill. Bagaimana caranya? Caranya yaitu harga beli PT Alengka kurangkan dengan total modalnya. Harga beli diketahui 1.500.000.000 rupiah. Kemudian total modal dapat dihitung dengan cara mengurangkan nilai wajar aset bersih dengan nilai utang. 2.400.000.000 rupiah nilai wajar, kemudian kurangkan dengan 1 miliar rupiah nilai utangnya, maka didapat hasil 1.400.000.000 rupiah. Itu adalah total modal. Setelah diketahui total modal, kurangkan dengan harga beli PT Alengka. 1.500.000.000 rupiah kurangkan 1.400.000.000 rupiah. Maka selisihnya atau nilai goodwill-nya adalah 100 juta rupiah. Kemudian jurnal untuk perolehan goodwill-nya mendebet macam-macam aset senilai 2.400.000.000 rupiah, kemudian mendebet goodwill senilai 100 juta rupiah, kemudian mengkredit macam-macam utang 1 miliar rupiah, dan mengkredit kas atau harga beli PT Alengka senilai 1.500.000.000 rupiah. Setelah mencatat jurnal perolehan goodwill, langkah selanjutnya adalah mencatat amortisasi goodwill. Dihitung dulu amortisasi goodwill-nya. Harga perolehan dibagi umur ekonomis. Harga perolehan goodwill-nya 100 juta rupiah dibagi umur ekonomis 20 tahun. Hasilnya 5 juta rupiah. Catat ke dalam jurnal. Jurnal amortisasinya mendebet goodwill dan mengkredit kas. Hasilnya adalah mohon maaf. Ini harusnya mendebet beban amortisasi goodwill dan mengkredit goodwill. Hasilnya 5 juta rupiah sesuai dengan perhitungan amortisasi tadi. Berikut contoh kasus untuk PT Aster yang membeli PT Ros dengan harga 2 miliar rupiah. Nilai wajar aset PT Ros pada saat transaksi 2.500.000.000 rupiah dan nilai seluruh utangnya 1 miliar rupiah. Goodwill tersebut diamortisasi selama 10 tahun. Berdasarkan data tersebut,
maka hitunglah nilai goodwill dan catat ke dalam jurnal. Silahkan contoh kasus ini didiskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.